Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang apa yang dimaksud dengan formulir. Tentunya formulir ini menjadi hal yang sering kalian dengar dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan kalian pasti sudah pernah mengisi yang namanya formulir. Supaya kalian lebih memahami, mari kita simak pelajaran berikut ini. Anak-anakku sekalian, apa yang dimaksud dengan formulir? Formulir adalah lembar yang berisi informasi tentang data diri dan hal-hal lain sesuai dengan fungsi formulir tersebut. Dalam sebuah formulir biasanya berisi poin-poin yang harus diisi, antara lain nama, alamat, usia, tempat tanggal lahir, kemudian nama orang tua, dan kontak yang dapat dihubungi atau nomor telepon. Coba ketika kalian mendaftar di sekolah, kalian masih ingat atau tidak ketika mendaftar kalian diminta untuk mengisi formulir. Kemudian hal-hal yang harus diisi adalah nama, alamat, dan data-data yang diperlukan dalam mengisi formulir sekolah tersebut. Berdasarkan tujuannya, formulir dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah formulir pendaftaran. Formulir ini dibuat untuk diisi seseorang untuk menjadi anggota dari suatu klub, organisasi, atau kegiatan. Seperti halnya kalian mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, tentunya diminta untuk mengisi data terlebih dahulu. Jenis yang kedua adalah formulir daftar riwayat hidup. Formulir ini dibuat untuk menyampaikan informasi mengenai identitas dan kualifikasi diri ketika melamar suatu pekerjaan. Kemudian ada formulir slip tabungan yang dibuat oleh bank yang berisi rincian penyetoran, penarikan, atau transfer uang dari bank tersebut. Kemudian yang akan kita bahas selanjutnya adalah tentang daftar riwayat hidup. Ini meliputi data-data yang harus diisi ketika seseorang akan melamar pekerjaan. Riwayat hidup adalah tulisan yang berisi informasi diri dan segala sesuatu yang telah dijalani seorang semasa hidup. Ya, semua yang telah dijalani oleh seseorang itu ditulis dalam sebuah daftar. Pembuatan daftar riwayat hidup bertujuan untuk menjelaskan secara rinci mengenai diri sendiri kepada orang lain. Tentunya berisi beberapa identitas, misalnya nama, kemudian riwayat pendidikan, prestasi yang diperoleh, keterampilan yang dimiliki, itu semuanya ditulis dalam sebuah daftar riwayat hidup. Kemudian akan kita bahas secara rinci tentang hal-hal apa saja yang ada dalam daftar riwayat hidup. Tentunya sebagai tujuan daftar riwayat hidup ini salah satunya adalah untuk melamar pekerjaan. Jadi bagaimana caranya supaya seseorang itu tahu tentang diri kalian. Nah, ada beberapa yang perlu dituliskan. Apa saja? Yang pertama adalah identitas diri, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, dan kemudian keterampilan dan prestasinya. Selanjutnya, ini sudah ada contoh daftar riwayat hidup. Yang pertama ada komponen identitas diri yang meliputi nama, umur, dan lain sebagainya yang mendeskripsikan tentang diri kalian. Kemudian komponen yang kedua adalah riwayat pendidikan. Mulai dari TK sampai dengan sarjana atau sampai pendidikan terakhir ditulis dalam sebuah daftar. Riwayat pendidikan ini menjadi salah satu pertimbangan bagi seseorang untuk menerima kalian ketika mendaftar pekerjaan. Selain itu, kalian bisa menuliskan tentang prestasi yang pernah kalian raih, kemudian keterampilan yang kalian miliki. Daftar riwayat hidup juga dapat dituliskan dalam bentuk narasi atau teks. Sama halnya ketika kalian menceritakan tentang diri kalian, tetapi bedanya ini dituangkan dalam bentuk tulisan. Berikut ini merupakan contoh formulir. Yang pertama ada formulir pendaftaran. Ini tentunya pernah kalian isi ketika mendaftar kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Contoh yang selanjutnya adalah formulir pengiriman paket. Dalam formulir tersebut, kalian mengharuskan mengisi identitas yang lengkap dan sesuai agar paket yang kalian kirim bisa sampai kepada penerimanya.
Selain contoh tersebut, apakah kalian sudah pernah mengisi formulir yang lain? Jawab di kolom komentar ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.